tanaman pokok nanas di Ngancar, Ponggok, Pare itu ya di sini nih nanasnya. Itu nanas dari Jawa Timur. Kalau bicara masalah apa itu masalah itu randemen gulanya, manisnya manis dari sini. Terus kalau berserat dari sini. Adanya pandemi COVID-19 ini pasti akan sangat mempengaruhi baik produksi ataupun konsumsi pangan masyarakat, termasuk petani sebagai produsen pangan. Kalau di ekspor memang sudah berhenti sama sekali, cuman belum tutup itu aja. Artinya perkembangan atau info yang memburuk untuk hari ini. Kalau untuk ekspor yang di kota-kota saja, misalkan Surabaya, misalkan Blitar, itu tetap saya kerja. Kita kebakar untuk wilayah aja, kalau enggak kita turunkan harga, kita ruginya kan semakin besar. Untuk jagung itu pun kalau enggak cepat kita keluarkan, randemen kadarnya kan semakin turun harganya. Iya, kepemilikan lahan dari petani nanas itu sebagian besar memang harus bekerja sama perhutani. Sekitar 40% dari lahan yang mereka pakai untuk menanam nanas. Ada yang sistem sewa, ada yang bagi hasil. Dan luasnya itu bervariasi antara 1 patok sampai 15 hektar. Kemudian khususnya untuk ada yang namanya Koperasi Langgeng Mulyo, Koperasinya Petani Nanas, mampu mengakses kerjasama dengan perhutani dengan lahan seluas 50 hektar dan sistemnya bagi hasil, yaitu 75% untuk koperasi dan 25% untuk perhutani. Namun kenyataannya juga mereka mengalami permasalahan dengan kerjasama dengan perhutani tersebut. Pada bulan Januari kemarin ada masyarakat yang melakukan demonstrasi ke pemerintah Kabupaten Kediri karena ada pungutan liar yang mereka alami sebesar 3-4 juta setiap kali bekerja sama untuk menggunakan lahannya perhutani, dan dalam 2 tahun bisa bertambah sampai 25 dan 30 juta. Kemudian ada juga sistem perhutanan sosial sebenarnya. Ini yang sangat diharapkan oleh petani, namun masih terkendala dengan adanya sengketa tata batas hutan antara warga dan perhutani. Dan ada juga petani yang menyewa tanah anggota LMDH yang punya hak kelola, padahal sebenarnya praktek tersebut tidak diperbolehkan. Untuk rantai distribusi nanas ya, jadi dari petani itu masuk ke beberapa jalur, misalnya ke pengepul itu bisa masuk ke pasar induk di Pare. Kemudian kalau petani menyetorkan nanasnya ke penebas atau pedagang grosir, dari pedagang grosir atau penebas itu bisa ke pasar induk Pare, bisa juga ke eksportir. Yang lain adalah petani menyetorkan nanasnya ke Koperasi Langgeng Mulyo. Ini koperasi yang besar di Kecamatan Nanas, terutama untuk menampung nanas dari petani. Itu oleh koperasi disalurkan ke beberapa supermarket, baik di kota Kediri, di Malang, di Surabaya, dan sampai ke Bali juga. Kemudian kalau ke petani menjual
nanasnya ke pedagang eceran itu masuk ke pasar wisata Gunung Kelut yang ada di lingkungan Kecamatan Nancar itu. Dengan adanya rantai pasok global ini, di mana korporasi masuk ke dalamnya, itu secara langsung dan tidak langsung memberi kerugian pada petani. Misalnya untuk nanas ya, produk nanas itu kan digilir, jadi lebih banyak di pengolahan pasca panennya itu sangat tergantung oleh pasar global, karena mereka yang menentukan kualitas produksinya, termasuk menentukan harganya berdasarkan standar kualitas produk nanas itu sendiri. Kemudian untuk jagung itu lebih, untuk rantai pasok globalnya lebih ke hulunya, jadi berupa benih. Ini pun petani juga sama sekali tidak punya posisi untuk menentukan harga, yang menentukan lagi-lagi korporasi, karena banyak sekali korporasi benih yang ada di Indonesia, dan benih ini juga sudah masuk pasar ekspor sejak lama. Bagaimana lemahnya petani dalam menentukan harga itu sudah dimulai sejak petani menyetorkan hasilnya ke pedagang, ke pengepul, seperti itu. Hanya ke koperasi saja petani bisa mendapatkan keuntungan yang tinggi, yang tertinggi di antara semuanya. Apalagi untuk sistem kontrak ataupun tebasan itu sangat